Alhamdulillah Alladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita senantiasa terus-menerus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sebenar-benarnya. Makin hari makin kuat iman takwa kita, makin kokoh akidah kita, makin lembut hati kita, jauh dari kerasnya hati. Diriwayatkan bahwa ada seseorang yang datang kepada Ummu Darda radhiyallahu an, dia mengadu tentang kekerasan hatinya. Ummu Darda berkata, keras hati itu adalah penyakit yang sangat berbahaya. Akan tetapi jenguklah orang yang sakit, iringkan jenazah, dan tengoklah kuburan. Kemudian orang itu mengerjakannya, dan seolah-olah dia langsung merasakan perbedaannya. Artinya untuk melembutkan hati kita dapat melakukan, yaitu dengan cara menjenguk orang yang sakit, mengantarkan jenazah, dan melihat kuburan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berbicara tentang tradisi menjenguk orang sakit, sesungguhnya budaya menjenguk tetangga yang sedang sakit hingga kini masih terlihat dan dipertahankan oleh masyarakat, khususnya di pedesaan. Ketika ada kerabat yang sakit, warga yang sakit, masih banyak yang peduli untuk menengok orang sakit. Untuk apa? Untuk menyenangkan hati orang yang sedang sakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tradisi menjenguk orang sakit adalah warisan leluhur dan para wali songo yang menyebarkan Islam dengan sikap yang lembut, menyiarkan Islam dengan mengenalkan agama yang ramah lingkungan, bukan agama yang disebarkan lewat menghunus pedang. Dalam berbagai peperangan dalam sejarah, perang Khandaq, perang Siffin, perang Badar, Rasulullah SAW tidak pernah memulai peperangan kecuali berjihad mempertahankan agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kitab Fathul Bari pada bab Iyadatul Marid, bahwa tradisi menjenguk orang sakit biasa dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau memberikan tata cara atau akhlak menjenguk orang sakit. Yang pertama, mendoakannya. Yang kedua, memberikan nasihat. Yang ketiga, memberi hadiah yang disukainya. Yang pertama, mendoakan dengan doa dari Rasulullah SAW yang kita bacakan untuk orang yang sedang sakit. Allahumma rabban nas adhibil bas isbi anta syafi la syafiya illa anta sifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, Tuhan sekalian manusia, adhibin nas adhibil bas, angkatlah penyakitnya, sembuhkanlah ia. Anta syafi, sesungguhnya engkaulah yang maha menyembuhkan. La syafiya, tidak ada yang bisa menyembuhkan, tidak ada sang penyembuh
kecuali Engkau ya Allah, syifaan la yughadiru saqaman, sembuh yang tidak menyisakan rasa nyeri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada lagi doa agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit saudara kita yang diderita oleh orang lain. Yaitu doanya adalah as'alullah al-azim rabbal arsil azim ayyasfiyaka. Kami mohon, hamba mohon kepadamu ya Allah, Tuhan pemilik ars yang agung, agar menyembuhkanmu. Rasul menganjurkan berdoa tersebut di hadapan orang yang sakit sebanyak 7 kali. Dan yang kedua adalah menasehati orang yang sedang terkena sakit untuk bersabar dalam menahan sakit. Dalam hadis, tidaklah menimpa seorang mukmin satu kepayahan pun, tidak pula sakit yang terus menerus, tidak pula kecemasan, kesedihan, gangguan, kesusahan, sampai-sampai duri yang menusuknya, kecuali dengan semua itu Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi sakit bagi orang yang beriman dapat menggugurkan dosa-dosanya. Cucu baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali Zainal Abidin, ia terkadang kebingungan manakah yang harus disyukuri antara sehat dan sakit. Baginya sehat dan sakit adalah kenikmatan. Saat sehat ia bisa menikmati rezeki Allah dan leluasa melaksanakan ketaatan. Ketika sakit, dosa-dosanya banyak yang terhapus dan otomatis hatinya menjadi lebih suci. Begitulah para salafus saleh menghadapi penyakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan yang ketiga adalah memberi hadiah pada yang sakit. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahadau tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Apalagi memberi yang dia sukai, bisa menjadi penyemangat hidupnya. Demikianlah cara menjenguk orang sakit. Betapa indahnya agama ini mengajarkan kita untuk saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dulu juga baginda Rasulullah SAW selalu menjenguk sahabatnya yang tidak hadir dalam sholat berjamaah, seperti sahabat Sa'ban yang saat ketika berjamaah ternyata beliau tidak ada di tempat sholat berjamaah, sehingga baginda Nabi SAW mengunjungi ke rumah beliau walaupun perjalanan yang sangat amat jauh. Ternyata sahabat Sa'ban telah wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pagi tadi barusan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam riwayat hadis disebutkan Nabi yang pernah menjenguk pembantunya, yaitu pemuda Yahudi yang sakit. Walaupun seorang Yahudi, baginda Nabi tetap menjenguk yang sakit. Inilah akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan kebagusan akhlak Nabi itu, pemuda itu pun terketuk hatinya untuk masuk Islam. Kemudian ma'asyiral muslimin, ada satu riwayat hadis, yaitu ada seorang Quraisy yang menyewa orang Yahudi untuk meludahi baginda Nabi Muhammad SAW di lorong jalan menuju Ka'bah. Baginda Nabi saat ketika lewat di lorong menuju Ka'bah, ada orang yang meludahinya. Diludahi dan diludahi. Apakah baginda Nabi marah? Baginda Nabi tidak marah dan tidak merasa terhina dan tidak dendam. Satu hari orang yang biasa meludahi Nabi tidak ada yang meludahi. Satu hari tidak ada yang meludahi. Baginda Nabi pun bertanya, kemana orang yang biasa meludahi saya? Ternyata setelah mendapat kabar bahwa orang yang meludahi Nabi itu sedang sakit, terkena penyakit. Mendengar itu Rasulullah pun bergegas untuk menjenguknya dan membawakan hadiah untuknya. Di saat orang Quraisy yang menyewanya tidak sedikit pun memperhatikannya, Rasulullah datang dengan segudang pintu maaf. Orang Yahudi ini merasa haru dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW.
padahal ia merasa amat zalim telah meludahi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kemuliaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi tersebut pun mengikrarkan dirinya masuk Islam, mengikuti ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memang betul menjenguk orang sakit bisa meluluhkan hati dan mendamaikan. Bayangkan bila ada dua orang bertikai, kemudian salah satunya sakit, lalu salah satunya lagi membawa 1000 pintu maaf plus memberikan hadiah, maka niscaya tidak ada lagi wajah yang penuh dendam dan penuh kesal. Man 'ada maridhan faka'annama shoma yawman fi sabilillahi ta'ala al-yawm bi 700 yawm. Barang siapa yang menjenguk orang sakit, maka seolah-olah ia mengerjakan puasa 1 hari di jalan Allah, dan 1 hari di jalan Allah itu sama dengan 700 hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.